Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat siang, dan selamat datang kembali di renungan siang kita. Apapun keadaan yang sedang saudara alami hari ini, saya mengajak kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan, menenangkan hati, dan mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Mungkin sejak pagi tadi ada banyak hal yang memenuhi pikiran kita. Ada pekerjaan yang belum selesai, kebutuhan keluarga yang harus dipikirkan, masalah keuangan, kesehatan, masa depan, atau mungkin ada pergumulan yang tidak kita ceritakan kepada siapapun. Terkadang tubuh kita berada di tempat kerja, tetapi pikiran kita sudah jauh memikirkan hari esok. Kita mulai bertanya, bagaimana nanti? Apakah kebutuhan saya akan tercukupi? Bagaimana dengan keluarga saya? Apakah masalah ini akan selesai? Kekhawatiran seperti itu perlahan-lahan dapat mengambil sukacita yang seharusnya kita nikmati hari ini. Namun, melalui renungan siang ini, Tuhan ingin mengingatkan kita, jangan khawatir akan hidupmu. Dalam Matius pukul 6:25, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu." Perkataan ini bukan berarti Tuhan tidak peduli terhadap persoalan kita. Justru sebaliknya, Tuhan sedang mengingatkan bahwa hidup kita berada di dalam perhatian-Nya. Saudaraku, mungkin kita belum mengetahui apa yang akan terjadi sore nanti. Kita juga belum mengetahui bagaimana keadaan kita besok. Tetapi satu hal yang dapat kita percaya, Tuhan sudah ada di sana sebelum kita tiba. Karena itu, di tengah kesibukan siang ini, mari kita belajar melepaskan kekhawatiran dan kembali percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Jika hari ini hatimu sedang lelah, tenangkanlah dirimu. Jika pikiranmu sedang penuh, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Jika ada sesuatu yang belum dapat kamu selesaikan, jangan memikulnya sendirian. Mari kita berkata dalam hati, "Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tetapi aku percaya Engkau memegang hidupku." Saudara yang terkasih, mari kita buka hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana menghadapi kekhawatiran dan belajar mempercayakan hidup sepenuhnya kepadanya. Tetaplah tenang, jangan takut, dan jangan menyerah. Karena ketika kita tidak mampu melihat jalan di depan, Tuhan tetap melihat seluruh perjalanan hidup kita. Mari kita mulai renungan siang ini dengan hati yang tenang dan penuh pengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara yang terkasih, sebelum kita melanjutkan renungan siang ini, mari kita menundukkan kepala dan menenangkan hati sejenak. Apapun yang sedang kita pikirkan, apapun yang sedang menjadi pergumulan kita, mari kita letakkan semuanya di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepadanya dengan hati yang sederhana dan penuh percaya. Sebab Tuhan mengetahui setiap kebutuhan kita, memahami setiap air mata kita, dan mengetahui segala kekhawatiran yang mungkin selama ini kita simpan dalam hati. Jika saudara berkenan, mari kita siapkan hati kepada Tuhan. Marilah kita berdoa, Bapa kami yang baik dan penuh kasih. Pada siang hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerendahan. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat berhenti sejenak dari segala kesibukan dan kembali mengarahkan hati serta pikiran kami kepadamu. Tuhan, Engkau tahu keadaan kami masing-masing. Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi. Engkau tahu kebutuhan yang belum terpenuhi, pekerjaan yang belum selesai, masalah yang belum mendapatkan jawaban, dan pergumulan yang mungkin tidak pernah kami ceritakan kepada orang lain. Pada siang ini, kami mau belajar untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk percaya kepada pemeliharaan-Mu. Ketika kami memikirkan masa depan, ingatkan kami bahwa masa depan ada di dalam tangan-Mu. Ketika kami takut menghadapi hari esok, berikanlah kami iman untuk percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampunilah kami, Tuhan, jika selama ini kami lebih banyak memandang masalah daripada memandang kebesaran-Mu. Ampunilah kami jika kekhawatiran membuat kami lupa bahwa Engkau adalah Bapa yang selalu memperhatikan anak-anak-Mu. Tenangkan hati kami pada siang ini, berikan damai sejahtera di dalam pikiran kami. Berikan kekuatan bagi mereka yang sedang lelah, penghiburan bagi mereka yang sedang bersedih, pengharapan bagi mereka yang hampir menyerah,
dan jalan keluar bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan. Kiranya melalui renungan ini, firman-Mu berbicara secara pribadi kepada setiap hati kami. Bukalah pengertian kami supaya kami dapat memahami kehendak-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah setelah mendengarkan firman-Mu, kami tidak lagi berjalan dalam ketakutan, tetapi berjalan dalam iman. Kami tidak lagi dikuasai kekhawatiran, tetapi belajar menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau memegang hari ini, Engkau memegang hari esok, dan Engkau memegang seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, untuk renungan siang kita yang berjudul, Jangan Khawatir Akan Hidupmu, ada satu bagian firman Tuhan yang sangat tepat untuk kita renungkan, yaitu Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Dalam bagian ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya jangan dikuasai oleh kekhawatiran tentang hidup, makanan, minuman, pakaian, maupun hari esok. Perhatikan baik-baik perkataan Tuhan Yesus. Tuhan tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh bekerja. Tuhan juga tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh merencanakan masa depan. Kita tetap harus bekerja, berusaha, bertanggung jawab, dan melakukan bagian kita. Tetapi Tuhan mengajarkan satu hal yang sangat penting. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hati kita. Ada perbedaan antara bertanggung jawab dan khawatir berlebihan. Bertanggung jawab membuat kita melakukan sesuatu, tetapi kekhawatiran membuat kita terus memikirkan sesuatu tanpa mampu menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Kita bisa bekerja sepanjang hari, tetapi pikiran terus dipenuhi ketakutan. Kita bisa memiliki makanan di meja, tetapi masih takut tentang makanan untuk hari esok. Kita bisa memiliki pekerjaan hari ini, tetapi terus takut kehilangan pekerjaan. Kita bisa memiliki keluarga yang bersama kita, tetapi terus memikirkan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Inilah yang Tuhan Yesus ingin ubah dalam hati kita. 1. Tuhan mengetahui kebutuhan kita dalam Matius 6 ayat 26. Tuhan Yesus mengajak kita melihat burung-burung di udara. Burung tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi Bapa di surga memeliharanya. Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa kita jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Betapa indahnya pengingat ini. Kadang-kadang kita merasa sendirian ketika menghadapi masalah. Kita berpikir tidak ada yang mengerti keadaan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa di surga mengetahui kebutuhan kita. Mungkin manusia tidak melihat perjuangan kita. Mungkin orang lain tidak mengetahui air mata yang kita sembunyikan. Tetapi Tuhan melihat semuanya. Dia mengetahui kebutuhan kita bahkan sebelum kita mengucapkannya dalam doa. Karena itu, ketika kekhawatiran datang, jangan langsung berkata, "Aku tidak sanggup." Belajarlah berkata, "Tuhan mengetahui keadaanku. Tuhan mengetahui kebutuhanku. Aku akan tetap percaya kepadanya." 2. Kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Kemudian dalam Matius 6 ayat 27, Tuhan Yesus bertanya, "Siapakah di antara kita yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi dalam. Kekhawatiran tidak membuat masalah menjadi selesai. Kekhawatiran tidak membuat hari esok datang lebih cepat. Kekhawatiran juga tidak membuat kita memiliki kendali lebih besar terhadap masa depan. Bahkan seringkali kekhawatiran hanya membuat hati kita semakin lelah. Ada masalah yang memang harus kita hadapi. Ada keputusan yang memang harus kita ambil. Ada pekerjaan yang memang harus kita selesaikan. Tetapi setelah melakukan bagian kita harus belajar menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Saudaraku, jangan menghabiskan kekuatan hari ini untuk mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Hari ini adalah pemberian Tuhan, nikmatilah hari ini bersama Tuhan. Kerjakan apa yang dapat kita kerjakan hari ini, dan serahkan apa yang belum dapat kita kendalikan kepada Tuhan. 3.
Tuhan memelihara kita dalam Matius 6 ayat 28-30. Tuhan Yesus juga berbicara tentang bunga bakung di ladang. Bunga tidak bekerja dan tidak memintal, tetapi Tuhan menghiasinya dengan begitu indah. Kalau Tuhan memperhatikan ciptaannya yang sederhana seperti bunga di ladang, terlebih lagi Tuhan memperhatikan kita yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Ini bukan berarti hidup kita akan selalu bebas dari masalah. Orang percaya pun dapat mengalami kesulitan. Orang percaya pun dapat menangis. Orang percaya pun dapat mengalami masa-masa yang berat. Tetapi ada satu perbedaan besar, kita tidak menghadapi semuanya seorang diri. Ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Ketika jalan terasa gelap, Tuhan tetap menyertai. Ketika kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi, Tuhan tetap mengetahui jalan yang terbaik. Ketika kita merasa tidak memiliki kekuatan, Tuhan dapat memberikan kekuatan yang baru. 4. Carilah dahulu kerajaan Allah, kemudian kita sampai pada ayat yang sangat terkenal, yaitu Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah pusat dari pengajaran Tuhan Yesus. Ketika hidup kita dipenuhi kekhawatiran, fokus kita biasanya berpindah dari Tuhan kepada masalah. Kita terus melihat apa yang kurang, kita melihat apa yang belum kita miliki. Kita memikirkan apa yang mungkin terjadi, tetapi Tuhan mengajak kita untuk mengubah fokus. Carilah dahulu Tuhan, sebelum mencari jawaban, carilah Tuhan. Sebelum membiarkan pikiran dikuasai ketakutan, datanglah kepada Tuhan. Sebelum memikirkan 1000 kemungkinan buruk, berdoalah dan percayakan semuanya kepadanya. Bukan berarti masalah kita langsung hilang, tetapi ketika kita menempatkan Tuhan di tempat yang utama, hati kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut. 5. Jangan khawatir akan hari esok terakhir. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Perhatikan perkataan ini. Tuhan tidak berkata bahwa hari esok tidak akan memiliki masalah. Tuhan berkata bahwa hari ini memiliki kesusahannya sendiri, dan hari esok juga memiliki kesusahannya sendiri. Artinya, jangan membawa beban hari esok ke dalam kehidupan hari ini. Jika hari ini kita sedang menghadapi masalah, hadapilah bersama Tuhan. Jika hari ini kita sedang memiliki kebutuhan, bawalah dalam doa. Jika hari ini kita sedang menunggu jawaban, tetaplah percaya. Tidak perlu memikul masalah yang belum terjadi. Saudaraku, mungkin siang ini ada seseorang yang sedang mendengarkan renungan ini sambil memikirkan masa depan. Mungkin ada yang berkata dalam hati, bagaimana kehidupan saya nanti? Hari ini Tuhan ingin berkata, jangan takut, aku menyertaimu. Mungkin kita belum mengetahui bagaimana Tuhan akan membuka jalan. Tetapi kita tidak harus mengetahui semuanya untuk bisa percaya kepadanya. Kita hanya perlu percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Mari kita belajar menjalani hidup satu hari demi satu hari. Kerjakan bagian kita, berdoalah, berusahalah, tetaplah setia, dan serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Ketika kekhawatiran datang lagi, ingatlah Matius 6 ayat 33-34. Carilah dahulu kerajaan Allah, percayakan hari ini kepada Tuhan, dan jangan biarkan kekhawatiran tentang hari esok mencuri damai sejahtera yang Tuhan berikan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Apapun keadaan kita siang ini, tetaplah percaya, Tuhan mengetahui kebutuhan kita, Tuhan memelihara hidup kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada siang hari ini mari kita kembali menenangkan hati dan mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Mungkin sejak pagi sampai siang ini kita sudah melakukan banyak hal. Ada yang bekerja, ada yang mengurus keluarga, ada yang sedang menjalankan usaha, ada yang sedang mencari pekerjaan, dan ada juga yang mungkin sedang berjuang menghadapi persoalan yang tidak mudah. Namun, di balik aktivitas kita, mungkin ada sesuatu yang terus berjalan di dalam pikiran kita, kekhawatiran.
khawatir tentang uang, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang keluarga, khawatir tentang masa depan, khawatir tentang sesuatu yang bahkan belum terjadi. Terkadang tubuh kita berada di sini, tetapi pikiran kita sudah berjalan jauh ke hari esok. Kita berkata, bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu? Bagaimana kalau kebutuhan saya tidak tercukupi? Bagaimana kalau pekerjaan saya bermasalah? Bagaimana kalau rencana saya gagal? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat membuat hati kita kehilangan ketenangan. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya. Jangan khawatir akan hidupmu. Kalimat ini bukan sekadar nasihat. Ini adalah undangan dari Tuhan supaya kita belajar mempercayakan kehidupan kepada-Nya. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hati. Dalam Matius 6 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Ketika membaca ayat ini, mungkin ada yang berpikir, bukankah kita memang harus memikirkan kebutuhan hidup? Tentu, kita harus bekerja. Kita harus berusaha. Kita harus merencanakan masa depan. Kita harus bertanggung jawab terhadap keluarga. Tetapi Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa tanggung jawab berbeda dengan kekhawatiran yang berlebihan. Tanggung jawab membuat kita bergerak, kekhawatiran yang berlebihan membuat kita kehilangan damai. Tanggung jawab berkata, "Saya akan melakukan bagian saya." Tetapi kekhawatiran berkata, "Bagaimana kalau semuanya gagal?" Tanggung jawab membuat kita berdoa dan bekerja. Kekhawatiran membuat kita terus memikirkan masalah yang sama tanpa menemukan ketenangan. Karena itu, Tuhan tidak meminta kita berhenti bekerja. Tuhan meminta kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri seolah-olah semuanya bergantung kepada kita. Ada bagian yang harus kita kerjakan, tetapi ada juga bagian yang hanya bisa Tuhan kerjakan. Dan kita harus belajar membedakan keduanya. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Matius 6 ayat 26 mengingatkan kita untuk memperhatikan burung-burung di udara. Burung tidak menabur dan tidak menuai seperti manusia, tetapi Bapa di surga memelihara mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa kita jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Bayangkan betapa kuatnya pesan ini. Kalau Tuhan memperhatikan ciptaannya, tentu Dia juga memperhatikan kita. Mungkin hari ini tidak ada orang yang mengetahui perjuangan kita. Mungkin kita tersenyum di depan orang lain, tetapi sebenarnya hati kita sedang penuh dengan beban. Mungkin kita berkata, "Saya baik-baik saja," padahal di dalam hati kita sedang bertanya, "Tuhan, sampai kapan saya harus melewati keadaan ini?" Tetapi Tuhan tahu, Tuhan melihat air mata yang tidak terlihat oleh manusia. Tuhan mendengar doa yang hanya keluar dalam hati. Tuhan mengetahui kebutuhan yang belum sempat kita ungkapkan. Karena itu, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Diamnya Tuhan bukan berarti Dia meninggalkan kita. Jawaban yang belum datang bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Jalan yang belum terbuka bukan berarti Tuhan tidak memiliki rencana. Terkadang Tuhan sedang mengajarkan kita untuk percaya sebelum kita melihat jawabannya. Kekhawatiran tidak mengubah keadaan. Dalam Matius 6 ayat 27, Tuhan Yesus bertanya, "Siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Pertanyaan ini mengajak kita berpikir, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi? Berapa banyak energi yang kita habiskan untuk membayangkan kemungkinan buruk? Berapa banyak malam yang kita lalui dengan pikiran yang tidak berhenti? Padahal setelah semua itu, masalahnya mungkin tetap sama. Kekhawatiran tidak membuat kita lebih siap menghadapi masa depan. Seringkali kekhawatiran justru mengambil kekuatan kita untuk menghadapi hari ini. Saudaraku, jangan habiskan hari ini untuk hidup di dalam masalah hari esok. Hari esok belum kita jalani, kita hanya memiliki hari ini. Kalau hari ini Tuhan memberikan kita kekuatan, gunakan kekuatan itu untuk menjalani hari ini. Kalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk bekerja, bekerjalah dengan setia. Kalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk mengasihi keluarga,
kasihilah mereka. Kalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk berdoa, berdoalah. Dan jika ada sesuatu yang belum dapat kita selesaikan, serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan memelihara dengan caranya. Tuhan Yesus kemudian berbicara tentang bunga bakung di ladang. Bunga itu tidak bekerja dan tidak memintal, tetapi Tuhan menghiasinya dengan keindahan. Pesannya sederhana, jika Tuhan memelihara ciptaannya, Tuhan juga sanggup memelihara hidup kita. Namun, pemeliharaan Tuhan tidak selalu berarti hidup kita akan bebas dari masalah. Kadang Tuhan memelihara kita dengan memberi jalan keluar. Kadang Tuhan memelihara kita dengan memberi kekuatan untuk bertahan. Kadang Tuhan memelihara kita melalui orang lain. Kadang Tuhan memelihara kita dengan menutup sebuah pintu yang kita pikir seharusnya terbuka. Dan kadang-kadang kita baru memahami pemeliharaan Tuhan setelah melewati sebuah musim yang sulit. Karena itu, jangan ukur kasih Tuhan hanya dari keadaan yang sedang kita alami. Hari ini mungkin sulit, tetapi Tuhan tetap baik. Hari ini mungkin penuh pertanyaan, tetapi Tuhan tetap memegang hidup kita. Hari ini mungkin kita belum melihat jalan, tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan arah. Serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Ada saatnya kita harus berhenti berkata, "Saya harus menyelesaikan semuanya." Dan mulai berkata, "Tuhan, saya akan melakukan apa yang bisa saya lakukan, selebihnya saya serahkan kepadamu." Ini bukan tanda kelemahan, ini adalah tanda iman. Iman bukan berarti kita tidak memiliki masalah. Iman berarti kita percaya bahwa masalah kita tidak lebih besar daripada Tuhan. Mungkin masalah keuangan kita besar, tetapi Tuhan lebih besar. Mungkin masalah keluarga kita berat, tetapi Tuhan lebih besar. Mungkin masa depan kita tidak jelas, tetapi Tuhan sudah ada di masa depan. Mungkin kita tidak tahu bagaimana semuanya akan berakhir, tetapi Tuhan tahu. Itulah sebabnya kita bisa tenang. Bukan karena kita mengetahui semua jawabannya, tetapi karena kita mengetahui siapa yang memegang hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, kemudian kita sampai kepada Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini mengajarkan prioritas hidup. Ketika kita khawatir, biasanya perhatian kita tertuju kepada masalah. Kita bangun tidur dan langsung memikirkan masalah. Kita bekerja sambil memikirkan masalah. Kita makan sambil memikirkan masalah. Bahkan ketika hendak tidur, masalah masih memenuhi pikiran. Tuhan berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah." Artinya, jangan biarkan masalah menjadi pusat hidup kita. Biarlah Tuhan menjadi pusat hidup kita. Sebelum mencari jawaban, carilah Tuhan. Sebelum membuat keputusan, berdoalah. Sebelum panik, datanglah kepada Tuhan. Sebelum menyerah, ingatlah bahwa Tuhan masih bekerja. Ketika Tuhan menjadi pusat hidup kita, masalah mungkin belum langsung hilang, tetapi hati kita memperoleh kekuatan untuk menghadapinya. Jangan khawatir tentang hari esok. Matius 6 ayat 34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri." Ini bukan berarti kita tidak boleh membuat rencana. Kita boleh memiliki impian, kita boleh menabung. Kita boleh merencanakan pekerjaan, kita boleh mempersiapkan masa depan. Tetapi jangan sampai rencana berubah menjadi ketakutan. Rencanakan masa depan, tetapi percayakan masa depan kepada Tuhan. Bekerjalah untuk masa depan, tetapi jangan kehilangan damai hari ini karena masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kita tahu siapa yang memegang hari esok. Dan itu sudah cukup. Ketika kekhawatiran datang, mungkin setelah renungan ini selesai, kekhawatiran itu masih datang. Ketika melihat keadaan keuangan, kita mungkin kembali takut. Ketika menerima kabar yang tidak menyenangkan, hati kita mungkin kembali gelisah. Ketika memikirkan keluarga, kita mungkin kembali khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Jangan melawan kekhawatiran hanya dengan kekuatan pikiran. Bawalah kekhawatiran itu kepada Tuhan. Katakan, "Tuhan, ini yang membuat saya takut. Tuhan, ini yang sedang saya pikirkan,
Tuhan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tetapi saya percaya Engkau memegang hidup saya. Doa seperti itu sederhana, tetapi sangat berarti. Sebab doa adalah tindakan iman, kita sedang berkata kepada Tuhan, saya tidak sanggup mengendalikan semuanya, tetapi saya percaya Engkau sanggup. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saudaraku. Mungkin siang ini kita sedang berada di tengah perjalanan hidup yang tidak mudah. Mungkin kita belum mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Mungkin usaha kita belum berkembang. Mungkin ada kebutuhan yang belum tercukupi. Mungkin hubungan keluarga sedang menghadapi masalah. Mungkin kita sedang menunggu jawaban doa. Jangan menyerah. Jangan mengambil keputusan hanya karena sedang takut. Jangan membiarkan kekhawatiran menentukan arah hidup kita. Berhentilah sejenak, tarik napas, berdoalah, dan katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Mungkin kita belum melihat jalan, tetapi Tuhan melihat. Mungkin kita belum melihat jawaban, tetapi Tuhan sedang bekerja. Mungkin kita belum memahami rencananya, tetapi kita dapat mempercayai hatinya. Saudara yang terkasih, hidup ini terlalu berharga jika kita habiskan hanya untuk khawatir. Ada hari-hari yang memang berat, ada masalah yang tidak mudah. Ada doa yang membutuhkan waktu untuk dijawab, tetapi jangan lupa, kita memiliki Tuhan yang setia. Tuhan yang sama yang menyertai kita kemarin adalah Tuhan yang menyertai kita hari ini. Dan Tuhan yang menyertai kita hari ini juga akan menyertai kita ketika kita memasuki hari esok. Karena itu, pada siang ini mari kita belajar melepaskan kekhawatiran sedikit demi sedikit. Serahkan kebutuhan kita kepada Tuhan, serahkan keluarga kita kepada Tuhan. Serahkan pekerjaan kita kepada Tuhan, serahkan usaha kita kepada Tuhan. Serahkan masa depan kita kepada Tuhan, kita tetap bekerja. Kita tetap berusaha, kita tetap merencanakan, tetapi kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Sebab kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Jika hari ini kita hanya mampu melangkah satu langkah, melangkahlah bersama Tuhan. Jika hari ini kita hanya mampu berdoa dengan air mata, tetaplah berdoa. Jika hari ini kita belum melihat jawaban, tetaplah percaya. Sebab Tuhan tidak meminta kita mengetahui seluruh perjalanan. Tuhan hanya meminta kita untuk percaya dan berjalan bersamanya. Mari kita simpan satu kalimat ini dalam hati. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi aku tahu siapa yang memegang hari esok. Jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan tahu apa yang kamu perlukan, Tuhan melihat perjuanganmu, Tuhan mendengar doamu, dan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah melangkah, karena di dalam setiap musim kehidupan, Tuhan tetap memegang tangan kita. Tuhan memberkati, menguatkan, dan memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Saudara yang terkasih, izinkan saya mengajak kita merenungkan sebuah kisah sederhana tentang seorang pria bernama Daniel. Daniel bukanlah orang kaya, ia hidup sederhana bersama istrinya dan 2 orang anak. Setiap pagi, Daniel pergi bekerja dengan satu harapan, pulang membawa sesuatu yang cukup untuk kebutuhan keluarganya. Selama bertahun-tahun, pekerjaannya berjalan dengan baik, penghasilannya memang tidak besar, tetapi cukup untuk makan, membayar kebutuhan rumah, dan menyekolahkan anak-anaknya. Namun suatu hari, keadaan berubah, perusahaan tempat Daniel bekerja mengalami masalah, beberapa karyawan diberhentikan, dan Daniel termasuk di dalamnya. Hari itu, Daniel pulang lebih cepat dari biasanya. Ia berjalan menuju rumah dengan langkah yang berat. Di dalam tasnya ada surat pemberhentian kerja, tetapi yang lebih berat bukanlah surat itu. Yang lebih berat adalah pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Bagaimana saya akan menghidupi keluarga saya? Ketika sampai di rumah, istrinya menyambutnya. Papa sudah pulang? Daniel hanya tersenyum kecil. Iya, istrinya melihat wajah Daniel yang berbeda dari biasanya. Ada apa? Daniel terdiam beberapa saat, kemudian ia menyerahkan surat itu kepada istrinya. Istrinya membaca perlahan, mereka berdua kemudian duduk dalam keheningan. Tidak ada kata-kata, anak-anak mereka masih bermain di ruangan sebelah.
Mereka tidak mengetahui bahwa malam itu orang tua mereka sedang memikirkan masa depan keluarga. Daniel mulai menghitung, tabungan mereka tidak banyak. Kebutuhan rumah tetap berjalan, tagihan tetap harus dibayar. Anak-anak tetap membutuhkan biaya sekolah, dan tidak ada kepastian kapan ia akan mendapatkan pekerjaan baru. Malam itu Daniel tidak bisa tidur, ia memandang langit-langit kamar sambil berpikir. Bagaimana besok? Bagaimana minggu depan? Bagaimana kalau saya tidak mendapatkan pekerjaan? Bagaimana kalau tabungan habis? Semakin dipikirkan, semakin takut hatinya. Pagi berikutnya Daniel bangun dengan tubuh yang terasa berat. Biasanya ia pergi bekerja, tetapi hari itu ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia duduk di teras rumah sambil memandang jalan. Tak lama kemudian, anaknya yang masih kecil datang dan duduk di sampingnya. "Ayah sedang apa?" Daniel menjawab, "Ayah sedang berpikir." "Berpikir apa?" Daniel tersenyum, "Berpikir tentang besok." Anaknya kemudian bertanya dengan polos, "Besok kenapa, Yah?" Daniel tidak bisa langsung menjawab, ia menyadari bahwa anak kecil itu tidak memikirkan apa yang akan terjadi besok. Anaknya hanya tahu bahwa hari ini ada ayah dan ibunya. Hari ini ada makanan, hari ini mereka bersama. Beberapa saat kemudian, anak itu berlari masuk ke rumah. Daniel tetap duduk sendirian. Tiba-tiba ia teringat firman Tuhan yang pernah ia dengar. "Janganlah khawatir akan hidupmu." Daniel menundukkan kepala. Ia berkata dalam hati, "Tuhan, saya sedang takut. Saya tidak tahu bagaimana semuanya akan berjalan. Saya tidak tahu dari mana kebutuhan kami akan datang. Tetapi hari ini saya mau belajar percaya kepadamu." Sejak hari itu, Daniel mulai melakukan sesuatu yang sederhana. Setiap pagi sebelum mencari pekerjaan, ia berdoa. Bukan doa yang panjang, ia hanya berkata, "Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, tetapi saya percaya Engkau menyertai saya, tolong tunjukkan langkah yang harus saya ambil." Setelah berdoa, Daniel keluar mencari pekerjaan. Hari pertama, tidak berhasil. Hari kedua, tidak berhasil. Hari ketiga, masih belum ada hasil. Hari demi hari berlalu, beberapa kali Daniel merasa ingin menyerah. Ada saat ketika ia kembali duduk di teras rumah dan mulai khawatir. Namun setiap kali kekhawatiran datang, ia mengingat kembali firman Tuhan. "Jangan khawatir akan hari besok," Daniel kemudian berkata kepada dirinya sendiri. "Besok memang belum saya jalani, jadi saya akan menjalani hari ini bersama Tuhan." Ia mulai melakukan apapun yang bisa dikerjakan. Ia membantu seorang tetangga memperbaiki pagar. Ia membantu mengantar barang. Ia mengambil pekerjaan kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Penghasilannya tidak besar, tetapi Daniel mulai belajar satu hal. Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan dengan cara yang kita bayangkan. Kadang-kadang Tuhan menyediakan melalui pintu yang sederhana. Kadang-kadang melalui orang yang tidak kita duga. Kadang-kadang melalui pekerjaan yang sebelumnya kita anggap kecil. Beberapa minggu kemudian, seorang teman lama menghubungi Daniel. Temannya berkata, "Dan, perusahaan kami sedang membutuhkan seseorang. Saya teringat kamu. Apakah kamu mau mencoba melamar?" Daniel terdiam. Ia hampir tidak percaya. Ia segera mengirimkan lamaran. Beberapa hari kemudian, Daniel dipanggil untuk wawancara. Tidak lama setelah itu, ia mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan itu memang berbeda dari pekerjaan sebelumnya. Gajinya tidak sebesar dahulu, tetapi Daniel bersyukur. Ketika pulang membawa kabar itu, istrinya menangis. Bukan karena gajinya besar, tetapi karena mereka melihat bagaimana Tuhan membuka jalan pada waktu yang tepat. Malam itu mereka duduk bersama dan berdoa. Daniel berkata, "Ternyata selama ini saya terlalu takut. Saya pikir ketika pekerjaan saya hilang, semuanya selesai. Ternyata Tuhan sedang mengajarkan saya bahwa sumber kehidupan saya bukan pekerjaan saya, sumber kehidupan saya adalah Tuhan." Saudara yang terkasih, kisah Daniel mungkin sederhana. Tetapi bukankah seringkali kehidupan kita juga seperti itu? Kita khawatir karena melihat keadaan hari ini, kita takut karena melihat tabungan yang semakin sedikit.
Kita takut karena pekerjaan belum stabil, kita takut karena usaha belum berhasil. Kita takut karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kita takut karena masa depan terlihat tidak jelas. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan memelihara mereka. Lihat bunga-bunga di ladang, Tuhan menghiasi mereka. Kalau Tuhan memperhatikan ciptaannya, terlebih lagi Dia memperhatikan kita. Mungkin hari ini Tuhan belum memberikan jawaban yang kita inginkan. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ada pekerjaan Tuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Ada pintu yang sedang Tuhan persiapkan, ada orang yang sedang Tuhan gerakkan. Ada jalan yang sedang Tuhan buka, dan ada juga hal-hal yang mungkin Tuhan izinkan tertunda karena Dia sedang membentuk hati kita. Karena itu, jangan menilai kasih Tuhan hanya berdasarkan keadaan hari ini. Jangan berkata Tuhan tidak peduli hanya karena jawaban belum datang. Jangan berkata Tuhan meninggalkan kita hanya karena jalan terlihat sulit. Tuhan tetap ada, Tuhan tetap melihat, Tuhan tetap mendengar. Dan Tuhan tetap memegang hidup kita. Mungkin saat ini ada seseorang yang sedang mendengarkan renungan ini dan sedang mengalami keadaan seperti Daniel. Mungkin pekerjaanmu sedang bermasalah, mungkin usahamu sedang sepi. Mungkin kondisi keuanganmu sedang sulit. Mungkin ada kebutuhan keluarga yang membuatmu tidak bisa tidur. Atau mungkin ada sesuatu tentang masa depan yang membuat hatimu terus gelisah. Hari ini Tuhan ingin mengingatkanmu, jangan khawatir. Bukan karena masalahmu kecil, tetapi karena Tuhanmu besar. Jangan khawatir bukan berarti berhenti berusaha, tetaplah bekerja. Tetaplah mencari jalan, tetaplah melakukan yang terbaik. Tetapi setelah melakukan bagianmu, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Jangan pikul seluruh dunia di atas pundakmu. Kamu tidak diciptakan untuk mengendalikan semuanya. Ada hal-hal yang harus kamu serahkan kepada Tuhan. Ketika pikiran mulai berkata, bagaimana kalau besok gagal? Jawablah, Tuhan sudah ada di sana. Ketika hati berkata, saya tidak tahu bagaimana kebutuhan saya akan tercukupi. Jawablah, Tuhan mengetahui kebutuhanku. Ketika ketakutan berkata, saya sendirian, jawablah, Tuhan menyertaiku. Dan ketika kita tidak tahu harus melangkah kemana, katakan, Tuhan, tuntunlah saya percaya kepadamu. Saudara yang terkasih, mungkin hari ini kita belum melihat akhir dari cerita hidup kita. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan belum selesai menulis cerita itu. Jangan berhenti hanya karena satu bab terasa sulit. Jangan menyerah hanya karena satu pintu tertutup. Jangan kehilangan iman hanya karena jawaban Tuhan belum terlihat. Bisa jadi apa yang kita anggap sebagai akhir ternyata adalah awal dari sesuatu yang baru. Seperti Daniel, kita mungkin tidak tahu bagaimana Tuhan akan menyediakan. Tetapi kita dapat memilih untuk percaya, karena iman bukan tentang mengetahui semua jawaban. Iman adalah percaya kepada Tuhan meskipun kita belum melihat jawabannya. Maka pada siang hari ini, mari kita lepaskan kekhawatiran kita. Serahkan pekerjaan kita, serahkan keluarga kita. Serahkan keuangan kita, serahkan kesehatan dan masa depan kita. Serahkan semua yang tidak mampu kita kendalikan kepada Tuhan. Lakukan bagian kita dengan setia, dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya dengan sempurna. Ingatlah satu kalimat ini, aku mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi aku tahu siapa yang memegang hari esok. Karena itu, jangan khawatir akan hidupmu, tetaplah berjalan, tetaplah berdoa, tetaplah percaya. Sebab Tuhan yang menyertai kita hari ini adalah Tuhan yang juga akan menyertai kita sampai kepada hari esok. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Saudara yang terkasih, setelah kita merenungkan firman Tuhan tentang jangan khawatir akan hidupmu, sekarang mari kita belajar bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dilakukan. Kita mungkin tidak bisa menghindari semua masalah, kita juga tidak bisa menghentikan semua kekhawatiran yang datang ke dalam pikiran, tetapi kita bisa belajar bagaimana merespons kekhawatiran dengan iman. Pertama,
Bawalah kekhawatiran kepada Tuhan melalui doa. Ketika hati mulai gelisah, jangan langsung membiarkan pikiran kita dipenuhi oleh berbagai kemungkinan buruk. Berhentilah sejenak dan berdoalah. Katakan kepada Tuhan apa yang sedang kita takutkan. Bapa, saya sedang khawatir tentang kebutuhan keluarga saya. Tuhan, saya sedang memikirkan pekerjaan saya. Tuhan, saya tidak tahu bagaimana masa depan saya. Tidak perlu menggunakan kata-kata yang indah, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Sebab Tuhan tidak membutuhkan doa yang sempurna, Tuhan rindu hati yang mau datang kepadanya. Kedua, lakukan bagian kita dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Jangan khawatir bukan berarti kita menjadi malas atau tidak bertanggung jawab. Kalau kita memiliki pekerjaan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau sedang mencari pekerjaan, teruslah berusaha. Kalau memiliki usaha, teruslah belajar dan memperbaikinya. Kalau memiliki tanggung jawab keluarga, lakukan dengan setia. Kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, tetapi kita tidak memaksa diri untuk mengendalikan sesuatu yang berada di luar kemampuan kita. Kita bekerja, tetapi Tuhan yang menentukan hasil. Kita menanam, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kita berusaha, tetapi kita tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ketiga, berhentilah memikirkan masalah yang belum terjadi. Seringkali kita menderita dua kali. Kita menderita karena masalah yang sedang terjadi, lalu kita menambahkan penderitaan dengan membayangkan berbagai masalah yang belum tentu terjadi. Hari ini belum selesai, tetapi pikiran kita sudah sibuk memikirkan bulan depan. Padahal Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari ini. Jika hari ini ada masalah, hadapilah bersama Tuhan. Jika ada sesuatu yang belum terjadi, jangan biarkan hal itu mencuri damai sejahtera hari ini. Ingat perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 34. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Keempat, belajar bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini. Kekhawatiran sering membuat kita hanya melihat apa yang belum kita punya. Kita lupa melihat apa yang sudah Tuhan berikan. Masih ada keluarga. Masih ada kehidupan, masih ada kesempatan untuk bekerja. Masih ada makanan, masih ada orang-orang yang mengasihi kita. Dan yang paling penting, kita masih memiliki Tuhan. Cobalah setiap hari menyebutkan setidaknya 3 hal yang dapat kita syukuri. Mungkin sederhana, terima kasih Tuhan karena hari ini saya masih diberi kesehatan. Terima kasih Tuhan karena saya masih bisa berkumpul dengan keluarga. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberi saya kesempatan untuk menjalani hari ini. Hati yang belajar bersyukur akan lebih mudah melihat kebaikan Tuhan di tengah keadaan yang sulit. Kelima, jadikan Tuhan sebagai prioritas. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika masalah datang, jangan menjauh dari Tuhan. Justru datanglah lebih dekat, tetap membaca firman. Tetap berdoa, tetap beribadah, tetap memuji Tuhan. Jangan tunggu hidup menjadi sempurna baru mencari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan justru ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. Sebab kita membutuhkan Tuhan bukan hanya ketika kita membutuhkan pertolongan, tetapi setiap hari. Saudara yang terkasih, mungkin hari ini kita masih memiliki banyak pertanyaan. Kita mungkin belum tahu bagaimana kebutuhan kita akan tercukupi. Kita mungkin belum tahu kapan masalah akan selesai. Kita mungkin belum tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita tidak harus mengetahui semuanya, kita hanya perlu percaya kepada Dia yang mengetahui semuanya. Mulai hari ini, ketika kekhawatiran datang, jangan langsung menyerah. Berhentilah sejenak, berdoalah, tarik napas dan katakan, Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya percaya Engkau memegang hidup saya. Lalu lakukan satu langkah kecil yang dapat kita lakukan hari ini. Selesaikan pekerjaan kita, kasihi keluarga kita. Berbuat baik kepada orang lain, berdoa, dan terus berjalan bersama Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran tentang hari esok merampas sukacita yang Tuhan berikan hari ini. Kita tidak tahu apa yang ada di depan, tetapi kita tahu siapa yang berjalan bersama kita.
Dan selama Tuhan berjalan bersama kita, kita memiliki alasan untuk tetap kuat, tetap berharap, dan tetap percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan dengan tema, "Jangan khawatir akan hidupmu." Hari ini kita belajar bahwa kekhawatiran adalah sesuatu yang sering datang dalam kehidupan kita. Kita khawatir tentang kebutuhan, pekerjaan, keluarga, kesehatan, keuangan, dan masa depan. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 25. Janganlah khawatir akan hidupmu. Tuhan tidak mengatakan bahwa hidup kita tidak akan memiliki masalah. Tuhan juga tidak menjanjikan bahwa setiap hari akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun Tuhan memberikan sebuah kepastian, kita tidak pernah menghadapi kehidupan ini sendirian. Ketika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, Tuhan tetap tahu jalan yang terbaik. Ketika kita tidak melihat jalan keluar, Tuhan tetap mampu membuka jalan. Ketika kita merasa lemah, Tuhan dapat memberikan kekuatan. Dan ketika kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok, Tuhan sudah ada di sana. Karena itu, jangan biarkan kekhawatiran menguasai hati kita. Lakukan bagian kita dengan setia, bekerjalah, berusahalah, berdoalah, bertanggung jawablah. Tetapi setelah melakukan bagian kita, belajarlah menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar kebutuhan hidup sampai lupa kepada sumber kehidupan kita. Jangan sampai kita begitu takut kehilangan sesuatu, sehingga lupa bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Dan jangan sampai kita terlalu memikirkan hari esok, sehingga kita kehilangan damai sejahtera untuk menjalani hari ini. Saudara yang terkasih, mungkin sampai saat ini masih ada sesuatu yang membuat hati kita khawatir. Mungkin ada masalah yang belum selesai, mungkin ada doa yang belum terjawab. Mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi, bawalah semuanya kepada Tuhan. Katakan kepadanya, "Tuhan, aku tidak mengerti semuanya, tetapi aku percaya kepadamu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi aku percaya Engkau memegang hari esok." Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Apa yang sedang kita hadapi hari ini bukanlah akhir dari cerita. Tetaplah berjalan, tetaplah berdoa, tetaplah bekerja, tetaplah berharap, dan yang terpenting, tetaplah percaya kepada Tuhan. Mari kita simpan satu kalimat ini dalam hati. Aku tidak perlu takut menghadapi hari esok, karena Tuhan yang memegang hari esok adalah Tuhan yang sama yang memegang hidupku hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita pada siang hari ini. Kiranya setiap kekhawatiran digantikan dengan iman, setiap ketakutan digantikan dengan keberanian, dan setiap keputusasaan digantikan dengan pengharapan. Apapun keadaan kita hari ini, jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan menyertai kita. Tuhan memelihara kita, dan Tuhan akan menuntun langkah kita, hari demi hari. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita kembali menundukkan kepala dan membawa seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Apapun yang sedang menjadi kekhawatiran kita, mari kita serahkan kepadanya. Jangan kita bawa kembali beban yang sudah kita letakkan di hadapan Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan mengetahui kebutuhan kita, melihat pergumulan kita, dan memegang masa depan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berserah kepada Tuhan. Marilah kita berdoa, Bapa kami yang penuh kasih. Kami datang kembali kepadamu pada siang hari ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena melalui firman-Mu Engkau kembali mengingatkan kami untuk tidak hidup dalam kekhawatiran, tetapi belajar mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mengakui bahwa sering kali kami mudah takut. Kami khawatir tentang kebutuhan hidup kami. Kami khawatir tentang pekerjaan, keuangan, keluarga, kesehatan, dan masa depan kami. Ada banyak hal yang kami pikirkan, bahkan ada hal-hal yang belum terjadi tetapi sudah membuat hati kami gelisah.
Ampunilah kami, Tuhan, ajarlah kami untuk percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang mengetahui segala kebutuhan kami. Ketika kami tidak tahu jalan mana yang harus kami tempuh, tuntunlah langkah kami. Ketika kami merasa lemah, berikanlah kekuatan. Ketika kami merasa takut, berikanlah keberanian. Ketika hati kami gelisah, berikanlah damai sejahtera. Tuhan, kami mau menyerahkan hari ini kepadamu. Kami menyerahkan pekerjaan kami. Kami menyerahkan usaha kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan kebutuhan hidup kami menyerahkan rencana dan masa depan kami. Biarlah kami melakukan bagian kami dengan setia dan menyerahkan hasil akhirnya kepada kehendak-Mu. Bapa yang baik, pada siang ini kami juga berdoa bagi setiap orang yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan, Engkau mengetahui keadaan setiap pribadi. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bekerja, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam menjalankan pekerjaan mereka. Lindungilah mereka dari kecelakaan, kesalahan, dan segala sesuatu yang dapat merugikan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, bukakan pintu yang tepat, berikan kesempatan yang baik dan pertemukan mereka dengan orang-orang yang dapat menjadi jalan pertolongan. Berikan kesabaran selama menunggu jawaban. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menjalankan usaha, berikan hikmat dalam mengambil keputusan, berikan pelanggan, berikan kelancaran, dan jauhkan dari kerugian yang tidak perlu. Kiranya usaha mereka dapat menjadi berkat bagi keluarga dan orang lain. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang sedang menghadapi masalah, berikanlah damai di dalam rumah tangga, pulihkan hubungan yang sedang renggang. Berikan pengertian antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dan ajarlah setiap anggota keluarga untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan keuangan. Tuhan, Engkau mengetahui kebutuhan mereka. Berikan jalan keluar dan cukupkanlah kebutuhan mereka. Berikan hikmat agar mereka dapat mengelola apa yang mereka miliki dengan bijaksana. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit dan mereka yang sedang merawat anggota keluarga yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pertolongan, sertai setiap proses pengobatan dan berikanlah hikmat kepada mereka yang merawat. Kami berdoa bagi mereka yang sedang merasa sendirian, kecewa, sedih, atau hampir menyerah. Tuhan, jamahlah hati mereka. Biarlah mereka merasakan bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Hadirlah di tengah pergumulan mereka dan berikan pengharapan yang baru. Kami menyerahkan anak-anak dan generasi muda ke dalam tangan-Mu. Lindungi mereka dalam pergaulan, pendidikan, pekerjaan, dan masa depan mereka. Tuntunlah mereka supaya hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa bagi setiap pendengar renungan ini. Apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi, kiranya tangan-Mu menyertai mereka. Jika ada yang sedang menunggu jawaban doa, berikan ketekunan. Jika ada yang sedang menunggu pertolongan, berikan kekuatan. Jika ada yang sedang menghadapi keputusan besar, berikan hikmat. Dan jika ada yang sedang kehilangan harapan, nyalakan kembali pengharapan di dalam hati mereka. Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Bapa, terima kasih karena kami boleh menyerahkan semua kekhawatiran kami kepadamu. Mulai siang ini, ajarlah kami untuk tidak terus-menerus memikirkan apa yang belum terjadi. Tolong kami untuk menjalani hari ini dengan iman, melakukan yang terbaik, dan mempercayakan hari esok kepadamu. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai setiap pendengar renungan ini sepanjang hari. Kemanapun mereka pergi, lindungilah. Apapun yang mereka kerjakan, sertailah. Apapun yang mereka hadapi, berikanlah kekuatan. Dan ketika mereka kembali merasa khawatir, ingatkan mereka bahwa ada Tuhan yang selalu memegang hidup mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Tetaplah kuat, tetaplah berdoa, dan jangan khawatir akan hari esok. Jalani hari ini bersama Tuhan,
karena Dia yang memegang hidup kita tidak pernah meninggalkan kita. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.